warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hisam Wahid Lutfi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 dari FKIP UNS, akan mengikuti UKIN pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Nah, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, oke. Untuk mengawali kelas pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar dalam pembelajaran ini nanti kita dilancarkan, ya, dan menjadi ladang ibadah untuk kita semuanya. Silakan ketua kelas untuk dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Ya, terima kasih. Selanjutnya, adakah yang tidak masuk pada pagi hari ini? Nihil ya? Masuk semuanya? Oh, gini aja, kita absen dulu aja ya. Yang pertama, Alfiera, kemudian Amel, kemudian Ardian, Arina Nurul Izzah, kemudian Aulia Okta. Nah, untuk pada pagi hari ini kita akan membahas lanjutan materi kemarin, yaitu mengenai share hosting server. Ya, kemarin kita membahas mengenai kontrol panel server, sehingga pada pagi hari ini kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu share hosting server. Nah, ini ada motivasi sedikit. Jadi orang-orang yang belajar, ya, motivasi ini saya ambil dari Pak Mario Teguh. Jadi dia menyampaikan orang-orang yang berhenti belajar itu dia akan tidak mendapatkan ilmu, ya. Tapi kalau orang-orang yang masih terus belajar, dia akan menjadi pemilik masa depan, gitu, nggih. Jadi maksudnya kita bisa mengikuti masa depan, ya, perkembangan di masa depan. Makanya kita harus belajar, selalu belajar, karena belajar itu sepanjang hayat. Nah, kita ayo. Cukup. Bisa duduk kembali. Nah, kita lanjutkan. Nah, setelah ini kita tadi mempelajari mengenai apa? Share hosting, ya. Nah, ini ada pretest. Pretestnya coba kalian kerjakan. Kemarin sudah belajar ya modulnya yang kemarin ya.
Sudah. Ayo silakan pretestnya, linknya ada di Google Classroom. Selain itu linknya ada di WA Group. Silakan diklik linknya atau bisa scan barcode. Nah, silakan kalian pilih yang bisa masuk ke link quizzes itu. Dikerjakan waktunya 10 menit ya. Ya, jadi pretest ini digunakan untuk mengetahui ya kepahaman kita sebelum kita belajar. Kita melanjutkan ke materi yang lain. Di situ ada pertanyaan pemantik. Pertanyaannya hanya satu. Ya, di situ dituliskan dengan menggunakan share hosting kita bisa membuat apa. Silakan kalian ketik di situ menggunakan HP. Ya. Dengan share hosting kita bisa membuat apa? Nah, kalau sudah kita lanjutkan tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini kita mendiskusikan ya materi tentang mengkonfigurasi hosting dengan baik ya. Dan kita mengenali salah satu fitur hosting yaitu share hosting. Oke. Sehingga kita bisa mengkonfigurasi hosting dengan baik dan benar serta percaya diri. Nah, itu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Mengenai hosting kita sudah bisa memahami ya kemarin ya. Nah, ini materinya. Pada pagi hari ini kita membahas mengenai share hosting ya. Share hosting itu adalah sebuah hosting server yang digunakan untuk ya mengupload file-file website kita. Nah, di situ server hosting itu digunakan bersama-sama dengan pengguna lain. Satu server dipergunakan oleh lebih dari satu nama domain atau satu server yang digunakan lebih dari satu user. Itu adalah pengertian dari share hosting. Jadi pada intinya share hosting itu sebuah hosting ya, tapi digunakan oleh banyak user. Begitu ya? Ya, seperti itu. Jadi di sini ada server hosting, gambarannya seperti ini di sini. Kemudian di sini ada bagian-bagian. Yang pertama share hosting 1, yang kedua share hosting 2. Kalau usernya 5 berarti ada 5 user. Ngoten nggih? Dalam satu hosting itu. Nah, ini setelah kita lihat di situ tadi, ini adalah sebuah layanan hosting yang sering kita pakai. Begitu ya. Yang pertama itu adalah share hosting tadi. Ya, server hosting yang digunakan bersama-sama itu namanya share hosting. Kemudian yang kedua ada VPS. Ada yang tahu VPS? VPS itu apa? Silakan tulis jari, boleh dibaca di depan. VPS virtual. Ya. Ya, oke. Seperti itu. Kemudian dedicated server. Ya, itu adalah sebuah server yang dikhususkan. Ya, berarti satu akun, satu hosting. Kalau share hosting tadi kan satu akun hosting, dia mempunyai banyak user, gitu. Kalau yang ini dedicated server itu adalah satu server hosting digunakan satu user, satu orang. Seperti itu nggih? Bisa menerima bedanya ya antara share hosting sama dedicated server. Nah, selanjutnya adalah
colocation server. Nah, ada yang tahu colocation server seperti apa? Ada yang tahu colocation server seperti apa itu? Sebuah layanan hosting atau penyewa tempat untuk meletakkan server yang dipergunakan untuk hosting. Jadi kalau colocation server itu kita mempunyai sebuah komputer server. Komputer itu kita titipkan, ya, kita titipkan ke penyedia hosting itu. Jadi kita mempunyai hardware itu loh, hardware server, kemudian kita bawa ke tempat penitipan server. Itu namanya colocation server. Seperti itu nggih. Jadi kita hanya menyewa bandwidth-nya saja dan tempatnya saja. Untuk komputer servernya, ya, untuk komputer servernya kita punya sendiri, kita beli sendiri. Ngoten. Kalau VPS, ya, kalau VPS ini tadi biasanya servernya, komputer servernya itu diberikan dari sana, dipinjami dari sana. Tapi kalau colocation servernya, hardware-nya kita beli sendiri. Ngoten nggih, dititip. Silakan kalian mendiskusikan, ya, mendiskusikan mengenai hosting dan layanan-layanannya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, ada dedicated server, kemudian ada VPS, kemudian ada colocation server, kemudian ada share hosting. Nah, itu yang sering kita pakai. Oleh karena itu, pada hari ini kita mendiskusikan itu. Nah, sebelum berdiskusi, apakah ada pertanyaan dulu? Belum? Nah, untuk memudahkan kalian berdiskusi, kalian bisa membuka Google Classroom-nya, kemudian mendownload LKPD-nya, ya, lembar kerja peserta didik. Jadi LKPD itu berfungsi untuk memudahkan kita dalam menjalankan sebuah pembelajaran. Silakan di-download, kemudian kita persiapan untuk diskusi. Sudah di-download semuanya? Sudah. Kalau sudah, silakan bagi kelompok. Ya, silakan bagi kelompok. Karena di sini kelompoknya 30, jumlahnya 36 siswa, kita buat 6 kelompok. Ya, berarti masing-masing kelompok berapa anggotanya? 6 G? Seperti itu. Ya, silakan dibagi kelompoknya. Setelah itu nanti, ya, kita presentasikan hasil diskusinya. Jadi kelompok 1 nanti membahas mengenai share hosting. Kemudian kelompok 2 membahas mengenai VPS, virtual private server, ya, itu juga termasuk hosting. Kemudian kelompok 3 membahas mengenai apa? Dedicated server. Kemudian kelompok 4 membahas colocation server. Oke, gitu nggih? Kelompoknya sudah dibuat? Ya, kelompoknya sudah dibuat. Oke, alhamdulillah. Berarti kita nanti langsung menempatkan diri sesuai kelompok. Ya, kita membuat kelompok. Ya, kita berdiri, kursinya di bawah sesuai kelompoknya. Silakan. Tuh. Oke, kalau sudah siap mempresentasikan? Siap. Oke, kita mulai dari kelompok 1 atau kelompok berapa? 1. Oke, silakan. Ya, kita mohon seperti biasa yang presentasi ke depan, yang di sini menyimak, gitu ya. Kalau tidak kamera, disiapkan pertanyaannya.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Rizka Ardidariswati. Nama saya Nafisatul Munawwarah. Nama saya Aulia Utara Mawati. Nama saya Iva. Nama saya Dinda Kurniasari. Nama saya Nisa Indriani. Nama saya Daperti. Nama saya Aldira. Shared hosting adalah sebuah layanan hosting yang menyediakan sebuah akun hosting yang dapat digunakan secara bersama-sama oleh beberapa akun hosting dalam satu server yang sama dan memakai server bersama-sama seperti bandwidth, memori, serta daya komputasi. Shared hosting adalah jenis web hosting yang servernya digunakan secara bersama-sama dengan pengguna website lain. Jenis hosting ini menawarkan resource seperti storage, bandwidth, hingga database yang digunakan sesuai dengan ketentuan penggunaan bersama. Kita membuka sesi tanya jawab. Apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Nanti itu ya, pada saat mau menjawab di rapat majelis. Keuntungan apa yang kita dapat bila menggunakan shared hosting? Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Pak Vina Zumaida. Keuntungan yang kita dapat jika kita menggunakan layanan shared hosting adalah memungkinkan pengguna untuk dapat memiliki akses mengelola kontrol panel. Melalui kontrol panel, pengguna dapat melakukan berbagai macam pengembangan, desain, pengelolaan konten terhadap laman websitenya sehingga dia bisa bebas mengkonfigurasi websitenya sesuai dengan keinginan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dedicated server. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Nama saya Yovita Putri Nur Aini. Nama saya Sarlia Pusganis Mawadina. Nama saya Siti Fatimah Azharo. Nama saya Pavina Zubaida. Nama saya Siti Fatriati. Nama saya Arden Mustafianto. Nama saya Rafi. Nama saya Muhammad Ismail Mudin. Dedicated server merupakan server khusus yang didedikasikan untuk sebuah akun hosting. Pemilik server jenis ini biasanya merupakan user atau pengguna yang memiliki website dengan traffic yang tinggi atau memiliki data penting dalam jumlah besar. Tugas dari dedicated hosting server memberikan akses penuh pada server pertama dan paling utama. Fungsi dedicated hosting adalah untuk memberikan akses penuh pada server. Fungsi ini juga yang membedakan dedicated hosting dengan shared hosting. Saya Sektia Purmafika dari kelompok 2 ingin bertanya, apa perbedaan colocation dan dedicated server? Izinkan kelompok kami berdiskusi sebentar untuk menjawabnya. Izinkan saya menjawab pertanyaan. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Setia Muhammad. Perbedaan keduanya ialah pengguna layanan colocation server akan menempatkan server kepada perusahaan penyedia hosting, sedangkan dalam dedicated server pengguna layanan akan menyewa server pada perusahaan penyedia hosting. Apakah sudah paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil dari diskusi kami. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Evinda Mujuda Ulia. Saya Dita Nalisa Fitri. Saya Cindra Pasti Suara. Saya Rika Suci Nuraini. Saya Eko Sofiana Apriliati. Colocation server.
Seiring kemajuan teknologi, muncul banyak kebutuhan baru yang diperlukan perusahaan. Server merupakan media yang kehadirannya kini dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan sebagai penunjang informasi. Colocation server adalah salah satu yang paling sering digunakan. Colocation server adalah layanan penitipan server pelanggan yang disimpan di data center milik penyedia layanan. Dengan kata lain, kita tidak perlu repot memikirkan penyimpanan internal server perusahaan. Hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyedia layanan, termasuk keamanan server. Teknis atau tidak memiliki waktu untuk mengelola server. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Yogunasari dari kelompok 1. Saya di sini akan bertanya apa perbedaan colocation dan management server. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Linda. Colocation yaitu layanan di mana Anda menaruh server di data center terbaik penyedia layanan colocation. Sedangkan dedicated server adalah layanan menyewa satu server hanya untuk Anda. Colocation server ataupun dedication server mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bahas tentang VPS. VPS adalah singkatan dari Virtual Private Server, yaitu salah satu layanan web hosting yang menggunakan teknologi virtualisasi dan menyediakan resource khusus pribadi di server meskipun digunakan oleh lebih dari satu server. VPS adalah server virtual yang berfungsi untuk menyimpan data dan file pada website. Biasanya VPS digunakan pada website yang membutuhkan sumber daya besar karena penggunaannya tidak perlu berbagi sumber daya dengan website lainnya seperti halnya pada shared hosting. Hal ini karena VPS menggunakan teknologi virtualisasi yang membagi server fisik menjadi beberapa sumber daya yang berbeda. Dengan sumber daya pribadi, performa website dari pengguna server ini tidak akan terpengaruh oleh pengguna lainnya. Diskusi kelompok kami, apakah ada yang ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Nurmawati Sari. Di sini saya akan bertanya, mengapa VPS sangat cocok digunakan untuk web hosting? Kami akan menjawab pertanyaan dari Nehan. Jadi, kenapa harus pakai VPS dibanding hosting adalah stabilitas, akses kontrol, ramah energi, dan harga yang masuk akal. Kelebihan VPS yang pertama adalah stabilitas. Kalau kamu pakai share hosting, stabilitas website kamu akan dipengaruhi oleh website lain yang berada di server sama. Oke. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita akan membuat sebuah website, kita harus memahami ya perbedaan antara hosting ya, hosting yang fasilitas yang ada, yaitu antara VPS, colocation server, kemudian dedicated server, dan yang terakhir apa tadi? Yang satunya VPS, colocation ya, berarti apa?
share hosting ya, gitu nggih. Ada 4 biasanya yang sering dipakai. Share hosting, colocation server, dedicated server, sama VPS. Begitu ya kira-kira ya. Nah, soal poster silakan dicari di Google Classroom. Waktunya sama 10 menit ya, dikerjakan. Sampun? Ya, kita lihat bersama hasilnya postesnya. Nah, kalau sudah, selanjutnya adalah karena waktunya sudah cukup, kita cukupkan pelajarannya. Ngoten nggih? Ganti pelajaran. Kemudian saya memberikan apresiasi yang baik kepada kalian karena sudah mengikuti pelajaran dengan baik dan disiplin. Begitu nggih? Nah. Kemudian untuk kegiatan minggu depan, setelah kita berdiskusi pada pagi hari ini, ya, besok kita mempraktekkan, ya, membuat website sederhana menggunakan hosting 00webhost.com itu ya. Jadi hosting itu adalah hosting yang gratis, sehingga itu nanti bisa kalian praktekkan, ya. Jadi hostingnya yang gratis saja, nggak usah pakai hosting yang berbayar. Itu nggih. Kita menggunakan 00webhost.com sehingga kita nanti bisa berlatih untuk mempraktekkan hosting, ya. Kemudian jangan lupa sebelum meninggalkan kelas ditata dulu yang rapi, nanti dirapikan. Silakan dirapikan dulu mejanya, dimasukkan buku-bukunya dimasukkan dulu. Selesai. Ya, jadi terima kasih sudah mengikuti pelajaran ini dengan baik. Saya tutup untuk pelajaran hari ini, kita lanjutkan besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.